mengalami gangguan mental emosional ya. Jadi oleh karena itu saya memperkenalkan beberapa dulu ya yang kemungkinan bisa adik-adik temukan di lapangan nantinya. Pertama yaitu disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini adalah satu gangguan perkembangan ya, developmental disorder, terutama di intelektual. Jadi gangguan dengan onset selama periode perkembangan tentunya, yaitu sampai 18 tahun. Jadi kalau kita temukan defisit kognitif pada usia 19 tahun atau 20 tahun dan sebelumnya tidak ada, berarti bukan disabilitas intelektual, bisa saja karena kecelakaan dia mengalami kemunduran kognitif. Nah, termasuk defisit intelektual dan fungsi adaptif. Jadi adik-adik harus tahu bahwa disabilitas intelektual itu selain intelektual, tapi juga ada kemampuan fungsi adaptif yang terganggu, terutama dalam domain konseptual, sosial, dan kehidupan praktis sehari-hari. Sehingga mereka biasanya akan mengalami gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Yang kedua yang harus diketahui adalah ASD, Autism Spectrum Disorder, atau GSA, gangguan spektrum autisme, yaitu adanya gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental disorder. Jadi ingat ya, neurodevelopmental disorder. Jadi terjadi gangguan perkembangan otak ya, pada awal perkembangan, biasanya sebelum usia 3 tahun. Dan kalau sudah 3 tahun, kita sudah bisa mendiagnosis gangguan spektrum autisme. Jadi terjadi usia sebelum 3 tahun dan sifatnya kronis ya. Jadi kemungkinan untuk sembuh itu kita tidak bilang sembuh ya, tapi terkontrol, dia bisa berkualitas hidupnya, kita bisa mencapai yang semaksimal mungkin perkembangannya seperti itu ya. Ditandai oleh adanya hendaya yang bermakna dan menetap dalam kemampuan interaksi sosial dan komunikasi timbal balik, disertai pola perilaku yang berulang dan stereotipik dengan minat dan kegiatan yang terbatas. Jadi ada gangguan interaksi sosial dan juga ada gerakan-gerakan yang terbatas dan minatnya juga terbatas dan berulang-ulang. Yang berikutnya adalah GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gejala gangguan dalam memusatkan perhatian yang timbulnya lebih sering, lebih persisten dengan tingkat yang lebih berat jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Dan ini harus ditemukan sebelum usia 12 tahun. Ini menurut DSM-5. Kalau zaman dulu itu sebelum usia 6 tahun atau 7 tahun. Intinya kita bisa mendiagnosis anak ini GPPH atau bukan kalau kita bandingkan dengan anak-anak sebayanya pada saat mereka harus duduk diam, duduk dalam situasi yang formal, sehingga kita bisa bandingkan anak ini kok tahan ya duduk diam, bisa konsentrasi, bisa memperhatikan gurunya, sementara anak GPPH tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah gangguan belajar ya, kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar ini adalah defisit yang terbatas pada proses kognitif, sehingga mereka tidak mencapai prestasi belajar di sekolah ya. Jadi sebenarnya mereka intelektualnya IQ-nya bagus, tetapi kenapa ya mereka kok sulit sekali belajar? Bisa saja dalam bentuk disleksia, atau bisa dalam tidak bisa menulis, atau tidak bisa tadi disleksia membaca ya, berhitung, diskalkulia gitu. Jadi mereka itu intelektualnya bagus, tetapi tidak bisa dalam hal tertentu, khususnya untuk belajar. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan tik. Ini juga cukup sering ditemukan, yaitu berupa gerakan motorik dan atau vokalis tapi tidak berdahului oleh dorongan sensori tanpa tujuan dan hanya dapat ditekan sebentar. Kita katakan, coba diem sebentar aja, tapi muncul lagi tiknya gitu ya. Bila bisa seperti lakukan gerakan-gerakan tertentu, misalnya ngedip-ngedipkan mata atau
mengorek sesuatu seperti itu ya di tubuhnya, itu adalah tik ya. Meskipun tik dapat mencakup hampir semua kelompok otot atau vokalisasi, gejala tik tertentu seperti mata berkedip atau berdehem sering terjadi pada pasien-pasien. Jadi biasanya saya akan dari dokter-dokter neurologi, dokter anak, seperti itu ya. Karena mereka sudah terganggu perilakunya dan mungkin mereka sudah merasa malu dengan gangguan tik yang ada pada mereka. Kemudian gangguan perilaku disruptif. Artinya gangguan perilaku disruptif itu adalah adanya gangguan yang berhubungan dengan perilaku kekerasan yang melanggar hak asasi orang lain, misalnya agresivitas, merusak barang, konflik dengan norma masyarakat dan figur otoritas, dan latar belakang yang mendasari adalah tidak mampu untuk self-control, baik secara emosi maupun perilaku. Jadi mereka itu disruptif, perilakunya itu mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Apa saja gangguan disruptif itu? Yaitu satu, gangguan menentang, dan yang kedua adalah gangguan perilaku. Gangguan menentang itu seperti apa? Misalnya anak-anak yang suka melawan, ya, suka menentang orang tuanya, terutama figur otoritas. Siapa figur otoritas pada anak? Figur otoritas adalah orang tua dan juga guru. Jadi anak-anak dengan gangguan menentang seringkali menentang atau melawan terhadap peraturan-peraturan yang disampaikan oleh guru atau instruksi dari orang tua. Jadi mereka seringkali membantah, anaknya seringkali berargumentasi kalau disuruh sesuatu, kenapa harus begini gitu ya. Jadi menentang figur otoritas. Kemudian karakteristik gangguan menentang ini, pola perilaku menentang ini harus ada minimal 4, paling sedikit 6 bulan, yaitu marah tidak terkontrol, argumentatif, tidak mau ikut aturan, sengaja mengganggu orang, menyalahkan orang, mudah terganggu, mudah marah, pendendam. Ini adalah karakteristik untuk gangguan menentang. Tapi ingat, perilaku ini harus paling sedikit ada selama 6 bulan. Kemudian penyebabnya adalah menurut teori perkembangan adanya fiksasi fase anal. Kalau adik-adik ingat perkembangan dari Freud, itu fase setelah fase oral atau itu ada fase anal ya, karena fokus mereka adalah kepuasan, kenikmatan pada anal. Kemudian ada gangguan dalam perkembangan otonomi. Kalau kita lihat dari perkembangan Erik Erikson, yaitu perkembangan psikososial, pada anak usia 2-4 tahun anak seharusnya sudah hidup mulai mandiri, mulai mengerjakan segala sesuatu sendiri, pengen melakukan segala sesuatu sendiri, karena mereka masuk ke dalam fase otonomi. Dan kalau ada gangguan dalam perkembangan ini, ternyata ada risiko untuk mengalami gangguan menentang. Dan ada juga terganggunya proses individuation separation. Jadi seorang anak yang sudah mulai otonom, maka anak itu akan berusaha untuk lepas dari ibunya, tidak mau digendong terus, mau mengeksplorasi dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah teori belajar. Terjadi penguatan negatif, misalnya kalau anak disuruh sesuatu, kemudian dia tidak mau, malah dimarahi oleh ibunya. Padahal harusnya kalau dia melakukan hal yang sedikit positif, sedikit yang baik, itu yang harus dikuatkan, namanya penguatan positif. Positive reinforcement ya. Jadi kalau terjadi penguatan negatif, maka anak itu akan selalu menentang, tidak mau mencapai satu nilai atau kepatuhan terhadap figur otoritas itu. Jadi orang tua yang selalu mengingatkan, mengajari dengan menghukum, perilaku itu akan semakin meningkat ya, perilaku menentangnya. Jadi penata laksanaannya adalah biasanya diberikan medikasi, apalagi kalau gangguan menentang itu adalah komorbid dari GPPH atau depresi. Dan biasanya juga kita berikan non-medikasi seperti psikoterapi keluarga, psikodinamik, dan perkembangan, dan psikoterapi individual. Yang berikutnya gangguan disruptif adalah gangguan tingkah laku. Apa gangguan tingkah laku? Gangguan tingkah laku itu perilaku melanggar hak orang lain, dan biasanya minimal 3 dari gejala-gejala yang ada di DSM-5
selama paling sedikit 12 bulan. Jadi harus bertahan selama 1 tahun. Apa saja itu? Yaitu perilaku agresif ya terhadap hewan maupun manusia. Seperti bullying, mengancam, mengintimidasi, berkelahi fisik, menggunakan senjata, apalagi kalau ayahnya adalah seorang polisi misalnya ya, mereka bisa menggunakan senjata itu untuk sesuatu hal berkelahi dengan orang lain seperti itu. Kejam terhadap orang, kejam terhadap hewan. Jadi orang-orang yang sering menyiksa hewan, menyiksa binatang seperti itu adalah salah satu ciri dari gangguan tingkah laku. Menjambret, memaksa melakukan aktivitas seksual, itu merupakan salah satu ciri dari gangguan tingkah laku. Yang berikutnya adalah perilaku merusak barang. Jadi yang pertama adalah perilaku agresif terhadap manusia dan hewan, yang kedua adalah perilaku merusak barang. Jadi suka sekali dengan destruktif ya perilaku mereka itu ya, mengempeskan ban mobil, menggores mobil orang, itu adalah ciri dari gangguan tingkah laku. Yang berikutnya adalah berlaku curang dan mencuri, sering memalak misalnya atau mencuri barang orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah melanggar aturan, ya, misalnya bolos dari sekolah, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan kepada mereka ketika mereka misalnya harus mengikuti peraturan itu baik di rumah maupun di sekolah. Yang berikutnya adalah separation anxiety disorder. Biasanya anak-anak dengan gangguan cemas yang paling banyak ditemukan pada anak dan remaja adalah separation anxiety disorder. Gejala utamanya adalah distress yang signifikan atau tidak sesuai dengan perkembangan atau berlebihan dan ketakutan yang tidak realistis setelah berpisah dari figur keterikatan atau kelekatan, biasanya orang tua atau rumahnya. Jadi biasanya anak-anak itu tidak mengerti bagaimana mengekspresikan ketakutannya. Nanti kalau ibu saya meninggal gimana? Nggak mau saya ke sekolah ya. Biasanya separation anxiety disorder itu diikuti dengan school refusal atau penolakan bersekolah pada anak. Yang berikutnya adalah gangguan mood pada anak. Gangguan mood pada anak ini ada MDD ya, yaitu adanya gangguan depresi mayor. Jadi MDD pada anak paling mudah didiagnosis ketika kondisinya akut ya. Tapi kalau kondisinya sudah mulai kronis biasanya sudah terjadi, misalnya anaknya jadi mudah menentang atau malah melakukan perilaku-perilaku yang mengganggu seperti itu ya. Dan dari DSM-5 ada gejala-gejala yang harus ada, setidaknya 5 gejala yang berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Adanya mood depresi atau irritable, kehilangan minat dan kesenangan itu harus ada karena ini adalah gejala utama dari depresi. Tetapi yang harus diingat bedanya depresi pada anak dan dewasa atau anak dan remaja dengan orang dewasa adalah biasanya mereka lebih sering dengan mood yang irritable daripada mood yang depresi. Walaupun ada ya anak dan remaja yang memiliki mood yang depresi, tetapi lebih sering mood yang irritable, sehingga anak-anak itu malah dimarahi oleh orang tuanya kalau dia misalnya irritable, dan itu membuat anak-anak tersebut semakin depresi. Yang berikutnya adalah bipolar pada anak. Saya pikir adik-adik sekalian pasti sudah mengenal ya bipolar ini ya, karena bipolar ini didengungkan, disosialisasikan oleh artis terkenal di Indonesia yaitu Marsyanda ya. Gangguan bipolar adalah gangguan mental, adanya perubahan suasana hati dan perilaku yang nyata dan terkadang ekstrim. Dan biasanya sifatnya harus ada mood yang meningkat atau manik dan mood yang depresi atau mood yang menurun ya. Episode mania itu yang seperti apa? Adanya perasaan yang sangat bahagia, bersemangat, jauh lebih energik dan aktif dari biasanya, dan minimal 1 minggu, dan minimal juga 4 hari untuk yang hipomania. Jadi mani itu ada 2 ya, yang derajatnya lebih rendah atau lebih ringan disebut hipomania, dan yang lebih berat namanya manik ya. Dan terjadi perubahan fungsi pada orang-orang yang manik tersebut.
Yang berikutnya adalah adanya episode depresi, kebalikan dari manik tadi. Moodnya sedih, merasa sangat sedih, hampa, mudah tersinggung, dan jauh lebih tidak aktif dari biasanya. Dan kita juga harus ingat ada yang namanya distimia, persistent disorder. Nggak hanya 2 minggu, tapi sudah 1 tahun lamanya di anak-anak dan ini alami mood yang irritable dan hampir sepanjang hari. Bayangkan adik-adik kalau tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak bisa merasakan kesenangan, selalu merasa depresi, merasa negatif, sudah hampir 1 tahun, dan tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa berfungsi dengan baik, ini dikatakan dengan distimia. Berbeda dengan siklotimik, ini hampir mirip dengan bipolar tadi, tetapi dia derajatnya itu lebih ringan dan masih bisa berfungsi, baik itu fungsi atau diri masih bagus, dan itu harus sudah mengalami siklotimia ini paling tidak waktunya 1 tahun ya. Dan harus juga diingat, kita harus mengenal apa yang dikatakan dengan bereavement atau berduka, karena ini sering juga terjadi pada anak dan remaja, terutama kemarin ketika kita mengalami masa pandemi yang sulit, banyak anak-anak dan remaja yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, orang tuanya, kakak atau adiknya. Jadi anak-anak dengan fase berduka ini mirip-mirip juga dengan depresi ya, tetapi harus ada yang dikatakan dengan berkaitan dengan kematian orang yang dicintai. Jadi seringkali bereavement ini mirip-mirip gejalanya dengan depresi, tetapi harus ada berkaitan, kesedihannya itu berkaitan dengan kematian orang yang dicintai ya. Dan ada lagi satu lagi yang sering terjadi pada anak dan remaja, yaitu disruptive mood dysregulation. Ledakan kemarahan di luar proporsi dan konteks yang tidak konsisten dengan level perkembangan anak. Dan ini ledakan ini harus ada 3 kali atau lebih dalam seminggu. Jadi anak-anak itu ada yang tantrum, iritabilitas yang kronik, jadi sering tiba-tiba marah aja sampai anak itu bisa membanting meja, membanting kursi apabila marah itu ya, tetapi tidak selalu gitu. Hanya beberapa kali dalam seminggu, tetapi tidak sepanjang hari irritable ya. Dan itu ledakan, berupa ledakan. Kemudian kalau DMDD ini tidak bisa kita diagnosis bagi anak-anak yang kurang dari 6 tahun atau lebih dari 10 tahun. Jadi biasanya diagnosis ini 6 sampai 10 tahun. Karena seharusnya pada usia 6 sampai 10 tahun itu anak-anak itu berada pada fase yang lebih tenang karena mereka dalam fase industri, kata Erik Erikson. Jadi mereka tuh biasanya lebih tenang dari ledakan-ledakan, dan apabila itu terjadi maka bisa didiagnosis disruptive mood dysregulation disorder. Yang terakhir, yang berikutnya adalah schizophrenia pada anak. Jadi adik-adik, schizophrenia ini merupakan gangguan mental yang paling berat ya dibandingkan dengan gangguan mental yang lain, dan biasanya terjadinya pada usia lebih dari 18 tahun. Kalau ini terjadi pada usia kurang dari 18 tahun atau biasanya terjadi pada usia 13 tahun, maka schizophrenia ini disebut dengan schizophrenia early onset ya. Jadi schizophrenia adik-adik mungkin sudah tahu kali ya, schizophrenia itu adalah gangguan proses pikirnya yang hancur sehingga tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dengan fantasinya, dan ditandai dengan perjalanan yang lebih kronis, mengalami konsekuensi dalam hal sosial, jadi kemunduran kognitif, dan ada gejala-gejala negatif yang lebih menonjol pada anak-anak yang mengalami schizophrenia ini. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Shelley. Ini adalah adiksi internet ya, keasikan maladaptif dengan penggunaan internet dialami yang
tidak tertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama dari yang diinginkan. Jadi kalau misalnya diganggu, misalnya diajak makan atau disuruh sesuatu, anak ini akan marah dan tidak terima kalau dia diganggu. Kemudian gangguan signifikan terjadi akibat penggunaan internet ini, gangguan fungsi maksudnya baik sosial maupun belajar ataupun merawat diri ya. Nah, adik-adik, ini yang harus adik-adik sampaikan, baik itu ke guru ataupun orang tua ya. Kita harus mengadakan penjaringan. Nanti kalau adik-adik di puskesmas bisa melakukan ini kepada masyarakat. Jadi penjaringan kesehatan mental bisa dilakukan di sekolah ya. Dan juga untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak. Jadi biasanya akan dilakukan pengamatan melalui rapor ya, rapor mereka seperti apa ya, masalah sosial misalnya dengan teman. Kita bisa mengajarkan guru-guru untuk melakukan pemeriksaan, biasanya yang dipakai oleh yang disarankan Kementerian Kesehatan adalah pemeriksaan dengan SDQ. Jadi nanti kita akan belajar ya, SDQ ini adalah Strength Difficulty Questionnaire. Jadi ada skor kesulitan, ada skor kekuatan atau prososial. Skor kesulitan ini untuk masalah yang ada abnormal, ada borderline, ada yang normal ya. Ada apa saja yang bisa terdeteksi, masalah emosi, masalah perilaku, masalah hiperaktivitas, masalah dengan teman sebaya ya. Jadi ada juga kekuatannya nih untuk bisa melihat, oh ini prognosis akan lebih bagus gitu. Kalau kekuatan prososialnya itu adalah normal. Jadi kalau ada borderline atau abnormal, kita juga harus memberikan terapi untuk non psikofarmaka untuk prososial ini ya. Nah, semua domain-domain itu ada yang abnormalnya, borderline-nya. Nah, apabila borderline cukup konseling. Mungkin kita tahu bahwa di sekolah-sekolah ada guru BP ya. Guru BP itu bisa diajarkan bagaimana cara konseling untuk anak-anak. Biasanya juga ada psikolog di sekolah-sekolah ya. Dan apabila borderline bisa dilakukan konseling, tetapi kalau abnormal disarankan untuk dirujuk ke profesional. Nah, ini adik-adik nanti bisa menggunakan yang namanya SDQ dan PSC ya, hasil screening yang bermasalah bisa kita rujuk ya. Ini hanya memperkenalkan saja, mungkin waktu saya berapa menit lagi ya Dokter Sharon ya? Masih ada 15 menit, Dokter Vera. Oke. Ini hanya sekedar memperkenalkan saja ya dok ya, supaya adik-adik tahu ya. Deteksi dini kesehatan mental itu merupakan kegiatan untuk menemukan secara dini adanya masalah emosional dan perilaku pada anak dan remaja, agar dapat diketahui dan segera dilakukan tindakan intervensi. Bila masalah emosional dan perilaku terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit, dan hal ini akan berpengaruh pada perkembangan mental dan kepribadian anak dan remaja. Jadi, kalau kita tadi melihat sebelumnya, kalau sudah abnormal di 4 domain itu harus segera dirujuk ke ahlinya ya. Apa saja instrumen-instrumen yang bisa digunakan? Antara lain adalah KMME, Conners, ABC atau Aberrant Behavior Checklist Irritability, Pediatric Symptoms Checklist, dan Strength and Difficulties Questionnaire ya. Ini bisa dilakukan baik di posyandu ataupun di sekolah-sekolah. KMME misalnya ya, ini terdiri dari beberapa pertanyaan dan tinggal diisi iya atau tidak gitu untuk anak-anak 3 sampai 6 tahun dan dilakukan setiap 6 bulan. Apabila ada kecurigaan, misalnya hitung jawaban iyanya. Kalau lebih dari 1, maka ada kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional, sehingga perlu dilakukan evaluasi selanjutnya. Jadi sekitar 3 sampai 6 tahun kita sudah bisa melihat ada masalah pada anak, masalah mental emosional.
Yang berikutnya adalah questionnaire corners ya untuk mendeteksi adanya masalah hiperaktif atau GPPH tadi ya. Ini juga sangat singkat 10 pertanyaan dan ada 4 skala ya, yaitu tidak sama sekali, sekali-sekali, cukup sering, hampir selalu. Nanti kalau kita lihat 13 skornya, total skornya 13 ke atas itu sudah harus dirujuk ke psikiater. Ini kuesionernya, scoringnya ya. Kemudian apabila lebih dari 12 atau 13 ke atas, itu sudah harus dirujuk. Yang berikutnya adalah ABC. ABC ini adalah untuk menilai masalah iritabilitas. Ini tentunya berkaitan dengan mood juga ya. Iritabilitas itu bisa gangguan tingkah laku, bisa gangguan mood. Nah, ini terdiri dari 15 item ya. Dan kita bisa lihat bagaimana penilaian dari orang tuanya biasanya ya. Nah, kalau tidak ada masalah 0, kalau perilaku ringan nilainya 1, perilaku sedang nilainya 2, dan masalah perilaku yang berat nilainya 3. Dan apabila total skornya 18, terdapat masalah iritabilitas. Jadi harus dirujuk. Kemudian kuesioner pediatric symptoms checklist ini juga bisa dilakukan oleh dokter-dokter umum untuk deteksi dini masalah psikososial baik itu kognisi, emosi dan tingkah laku. Ini ada 35 pertanyaannya yang bisa dari derajat tidak pernah, kadang-kadang dan sering ya. Kemudian ini bisa diberikan untuk anak usia 4 sampai 5 tahun dengan item terkait sekolah ya, dan tidak perlu diisi sehingga kalau misalnya anaknya 4 sampai 5 tahun. Jadi item yang terkait sekolah itu nomor 5, 6, 17, 18 itu tidak perlu diisi. Sehingga total itemnya hanya 31. Dan tadi seperti yang saya katakan, itemnya itu terdiri dari tidak pernah nilainya 0, kadang-kadang nilainya 1, sering nilainya 2. Interpretasinya mungkin ada masalah apabila usia 4 sampai 5 tahun itu memiliki total skor lebih atau sama dengan 24, 6 sampai 16 tahun skornya lebih atau sama dengan 28, remaja skornya sama atau lebih 30. Itu semuanya sudah kemungkinan adanya patologis. Ini cara kita untuk melihat masalah-masalah apa kira-kira pada anak atau remaja tersebut. Apabila masalahnya masalah perhatian, subskala masalah perhatian, apabila terdapat skor yang sama atau lebih dari 7, kemungkinan adanya masalah perhatian. Apabila ada skor yang sama atau lebih dari 5, kemungkinan adanya masalah emosi atau internalisasi ya. Apakah depresi, apakah cemas ya. Dan berikutnya apabila total skornya itu sama atau lebih dari 7, ada kemungkinan masalah perilaku atau masalah eksternalisasi. Jadi ini merupakan yang tadi ya sudah dijelaskan, ada 3 domain yang bisa kita nilai masalah perhatian, tentu terkait dengan GPPH, internalisasi terkait dengan masalah emosi, eksternalisasi terkait dengan gangguan tingkah laku, gangguan menentang, ya, atau gangguan yang bisa mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah SDQ, ya, ini yang sering dipakai, ya, yang disarankan juga oleh Kemenkes. Terdiri dari kuesioner untuk menilai masalah perilaku, masalah psikososial, dan ini dikembangkan oleh Robert Goodman dan divalidasi oleh FKUI yaitu Prof. Chin Wiguna dan Yohana Hestianti. Nah, kuesioner SDQ ini adalah untuk mendeteksi masalah perilaku dan emosi, masalah mental emosional pada anak dan remaja dari mulai usia 4 sampai 18 tahun. Tentu kalau anak-anak dinilai oleh orang tuanya ya, tetapi kalau anaknya sudah bisa membaca, sudah mengerti, biasanya usia 9 tahun ke atas, itu biasanya kita sudah bisa meminta anaknya untuk mengisi sendiri. Ini adalah domain-domainnya.
ya, masalah perilaku, masalah atensi atau hiperaktivitas, masalah emosi, masalah dengan teman sebaya, dan kita bisa lihat kekuatan pada anak tersebut dengan adanya ranah perilaku prososial. Nah, ini masalah emosi, nanti di kuesionernya ada ya. Jadi ada 2, ada untuk 4-10 tahun, ada untuk 11-18 tahun. Ini cara menginterpretasinya, kemudian bagaimana perhitungan SDQ tersebut, seperti saya katakan tadi, ada borderline, ada abnormal. Kalau borderline masih bisa dikonseling baik di rumah ataupun oleh dokter umum, tetapi kalau memerlukan, kalau sudah abnormal, memerlukan tindakan dari profesional. Ini tentang SDQ. Tetapi sebenarnya adik-adik kita sudah memvalidasi juga instrumen yang lain untuk menilai disruptive behavior disorder. Kemudian juga kita sudah sudah juga punya instrumen untuk menilai adanya depresi secara lebih dalam gitu ya. Dan juga SCARE juga kita sudah validasi oleh residen di Unpad. Kita bisa pakai untuk mendeteksi adanya gangguan cemas ya. Dan untuk melakukan wawancara terstruktur atau mendiagnosis, kita bisa pakai yang namanya mini ICD untuk anak-anak ya. Mini kids namanya. Kemudian ya saya pikir sudah cukup sampai di situ untuk masalah deteksi masalah mental emosional pada anak dan remaja. Semoga apa yang saya sampaikan membuka wawasan adik-adik sekalian, dan saya sangat berharap nanti kalau adik-adik sudah menjadi dokter, pakailah instrumen-instrumen ini untuk bisa mendeteksi masalah mental emosional sedini mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sampaikan lagi ke Dr. Sharon. Terima kasih Dr. Sharon. Baik, terima kasih Dokter Feranita, ini luar biasa ya, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Feranita. Ternyata kondisi mental emosional pada anak-anak dan remaja itu bukan fine-fine saja ya Dokter Vera ya. Kita banyak melihat ya di sosial media, di TV juga ya, anak-anak menyakiti hewan begitu ya, kemudian juga tawuran gitu ya. Ada gangguan belajar, ternyata tidak fine-fine saja ya. Jadi kita sebagai dokter nanti ini anak-anakku nih bisa melakukan deteksi dini ya dengan bermacam-macam instrumen yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Feranita ya. Mohon aplaus dulu secara virtual untuk Dr. Feranita ya, luar biasa ya, luar biasa. Baik, kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa di-share di chat ataupun nanti raise hand ya. Kita akan selesaikan dulu presentasi dari narasumber berikut ini ya. Baik, selanjutnya adalah Dr. Shelly Iskandar. Ini akan bercerita kepada kita semua tentang adiksi internet di kalangan anak dan remaja. Dan kita tahu ya dengan pandemi 2 tahun ini, wah lebih heboh ya Dr. Shelly ya. Semua termasuk dosen-dosen kali ya. Semua zooming dan sebagainya, dan kalau kita udah capek ya kita gamer juga kali ya. Baik, mangga waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Shelly. Terima kasih Dr. Sharon, selamat pagi untuk adik-adik saya semua. Saya akan menyampaikan mengenai internet ya. Istilahnya masih agak-agak berbeda-beda ya, karena memang dia bukan diagnosis ini, adiksi internet di kalangan anak dan remaja. Sampai sekarang belum berbentuk diagnosis ini namanya adiksi internet, walaupun banyak yang menggunakan istilah ini karena dengan patokan dari ICD dan DSM, nanti kita lihat ya bersama-sama. Jadi kalau kita lihat tadi Dr. Sharon udah bilang gimana sih penggunaan internet sekarang. Ini survei dari APJI ya, sangat terbantu karena boleh mengakses hasil penelitian mereka dari 11 Januari sampai 24 Februari 2022 dengan 7.568 responden. Seperti apa hasilnya? Ternyata yang menggunakan internet di Indonesia itu sudah 77% gitu ya. Dan terus penggunaannya meningkat. Ini berarti
yang sudah terkoneksi internet ada 210 juta orang. Bisa dilihat dari karakteristiknya bahwa yang banyak menggunakan terutama dari umur 13 yang paling banyak ya sampai umur 54 tahun. Dan bisa dilihat hampir sama antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet itu kalau rata-ratanya sekitar 6,5 jam rata-rata per orang menggunakan internetnya. Tapi kalau kita bisa lihat di sini angkanya 14% ini di laki-laki, 11% di perempuan menggunakan lebih dari 10 jam. Ini tergantung dari penggunaannya, dari kriteria diagnosisnya nanti kita lihat, tetapi ini mengindikasikan kurang lebih ada kemungkinan permasalahan dalam pengontrolan penggunaan internet kalau jumlah pemakaiannya sebegitu lama ya, karena artinya aktivitas-aktivitas yang lain tidak diimbangi oleh hal tersebut. Dan alasan untuk menggunakan internet ini bisa dilihat paling banyak untuk mengakses media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, Twitter, Instagram, YouTube itu sampai 98% dan skalanya penting ya. Artinya karena skalanya ini dihitung dari 1 sampai 4. Kemudian yang paling banyak berikutnya untuk mengakses berita, informasi, dan untuk bekerja atau bersekolah dari rumah. Ini yang paling banyak digunakan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke adiksinya sendiri, epidemiologinya, penyebab terjadinya adiksi, dan terapinya seperti apa. Jadi apa yang disebut adiksi? Adiksi itu bisa ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat atau suatu hal. Ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat, karena dia belum ada ya di DSM atau di ICD, nanti kita lihat, ini dipropos dari tahun 2005, mengenai internet adiksi dengan kriteria yang sebenarnya mirip dengan kriteria adiksi substance lainnya. Ada preokupasi terhadap aktivitas internet. Jadi preokupasi artinya ingin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas berkaitan dengan internet. Kemudian tidak bisa melawan dorongan untuk menggunakan internet, adanya peningkatan waktu untuk mencapai kepuasan yang sama. Jadi dia perlu naikin waktu terus buat di depan menggunakan internet gitu, di depan komputer atau gadget dan lain-lain. Dan ada gejala putus asanya kalau dia tidak menggunakan internet. Ada perubahan dari mood, kecemasan, kemudian lebih mudah marah, bosen, kalau dia tidak menggunakan internet. Dan perasaan-perasaan ini bisa diatasi kalau dia menggunakan internet. Kemudian menggunakan internet lebih lama daripada waktu yang direncanakan. Tidak bisa menurunkan lama untuk menggunakan internet. Jadi kalau kita sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain, kita ingin berusaha untuk menggunakan internet cuman pamannya sejam, tapi ini tidak bisa, malah lebih daripada itu. Semua aktivitas dihabiskan waktunya dengan internet sehingga tidak adanya keseimbangan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian juga segala usaha diupayakan untuk mendapatkan akses internet, mau nyari wifi di mana aja, mau nyari koneksi internet lewat kartu seluler, semua usahanya buat dapetin akses terhadap internet. Jadi memang sangat mirip prinsip dasarnya dengan adiksi substance juga ya. Dan ini kata kuncinya juga adalah tetap menggunakan internet walaupun sudah tahu adanya konsekuensi yang merugikan dari penggunaan internet tersebut. Artinya ada permasalahan fisik, matanya jadi bermasalah, bertengkar sama orang tua, tapi tetap dia terus menggunakannya. Dan
kita tahu di psikiatri itu kalau dibilang kompleks, tadi Dokter Vera sudah menerangkan banyak variasinya, tapi kata kuncinya sebenarnya sederhana loh. Dia itu hanya adanya gangguan fungsi. Cara screening awalnya itu gangguan fungsi. Kalau dia ada gangguan fungsi perawatan diri, fungsi sosial, fungsi pekerjaan, sebagai siswa, sebagai anak, sebagai teman, segala fungsi itu ada gangguan, kita sudah mencurigai dia punya permasalahan. Jadi semua orang pakai internet nggak ada masalah, tapi kalau dia sampai terganggu fungsinya, maka kita harus mencurigai adanya suatu permasalahan. Jadi kalau kita bisa lihat kegagalan dia memenuhi tugas-tugas itu diakibatkan dia terlalu banyak menggunakan internet, tidak mampu bersosialisasi itu akibat internet, adanya pelanggaran peraturan-peraturan itu akibat internet, kemudian tidurnya terganggu, makannya terganggu akibat internet, maka sudah bisa kita sampaikan sebagai, ini masih diajukan sekali lagi ya, namanya problematic internet use, ada yang menyebut juga sebagai internet addiction. Yang sudah ada di sini di DSM-5 dan di ICD-11 itu adalah yang namanya internet gaming disorder. Itu ada kalau diagnosis itu. Tapi kalau internet addiction sendiri belum ada ya. Jadi kalau di DSM-5 itu adalah pola permainan internet yang berlebihan, permainan ya di internetnya itu. Jadi belum ke media sosial, yang mengakibatkan terdapatnya sekelompok gejala kognitif dan perilaku, termasuk hilangnya kendali secara progresif, adanya toleransi dan gejala penarikan mirip dengan gejala gangguan penggunaan zat, itu dari DSM-5. Kalau dari ICD-11 ada pola perilaku bermain, permainan digital atau permainan video, dan yang dicirikan oleh gangguan kontrol atas permainan, peningkatan prioritas yang diberikan kepada aktivitas game di atas aktivitas lain, dan melebihi minat terhadap aktivitas sehari-hari lainnya yang berkelanjutan, atau peningkatan permainan game meskipun terjadi konsekuensi negatif. Artinya sama ya, di dua kriteria diagnosis walaupun kata-katanya berbeda, kita lihat juga tadi yang sudah diajukan. Pertama, harus ada gangguan fungsi. Yang kedua, ada permasalahan gangguan fungsi itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya gangguan kontrol. Dia nggak bisa ngontrol penggunaan internetnya itu, dia yang dikontrol oleh penggunaan internet, bukan dia mengontrol penggunaan internetnya. Dan ini adanya ciri khas di adiksi itu adanya toleransi dan withdrawal. Artinya dia pengen terus dan terus, jumlah pemakaiannya meningkat waktunya, dan kalau tidak menggunakan itu ada dampak negatifnya, yaitu jadi tadi gangguan mood dan lain-lain ya. Jadi semoga adik-adik saya bisa paham betul itu dasar konsep dari adiksi, termasuk adiksi perilaku. Dan kalau kita lihat bagaimana hasil datanya, bisa dilihat bahwa angkanya ini dari penelitian yang ada dengan menggunakan kuesioner, nanti di akhir juga saya akan jelaskan kuesioner untuk mendeteksinya, itu berkisar antara 3 sampai 18% rata-rata. Dan di pandemi ini meningkat sebanyak 50%. Menjadi ini data di Indonesia ya dari penelitian Dr. Siste di UI, itu jadi angkanya 14,4%. Itu sudah publish di Frontier Psychiatry ya. Dan kenapa orang sampai menggunakan obat atau internet atau adiksi perilaku lainnya? Basicnya cuma dua. Dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, atau semuanya sudah oke, tapi masih ada yang kurang. Saya ibaratkan seperti ini, kalau nonton bioskop, filmnya seru, temennya asik, tempat duduknya oke, tapi kerasanya masih ada yang kurang kalau belum ngunyah-ngunyah yang bunyinya kriuk-kriuk gitu. Itulah yang dicari dalam seseorang menggunakan atau terlibat dalam adiksi ini. Rasanya udah seru nih kumpul sama teman-teman, tapi kalau dia
nggak ada alkohol, nggak main game bareng, kayaknya kurang seru ya. Itu adalah 2 alasan utama kenapa orang menjadi bisa mengalami adiksi. Dan kenapa orang ada yang setelah menggunakan substance atau perilaku internet tertentu, ada yang terus jadi pecandu istilahnya atau jadi adiksi, tapi ada yang enggak. Semuanya balik lagi di konsep dasar dari, saya rasa semua penyakit ya sebenarnya, tapi terutama sangat khas di gangguan mental, yaitu adanya faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial. Nanti kita lihat secara detail seperti apa. Genetiknya ada ketidakseimbangan zat kimia tentu dari proses gene environment interaction, dan kemudian kemungkinan adanya kelainan anatomi. Dr. Vera tadi sudah menjelaskan ya bahwa banyak sekali yang berkaitan dengan masa perkembangan, gangguan-gangguannya. Itu adalah hal secara biologi yang membuat seorang menjadi rentan untuk terjadi adiksi. Kemudian faktor psikologis, percaya diri yang rendah, gangguan stres pasca trauma, sensitivitas terhadap penghargaan, faktor sosial, tekanan teman sebaya, dan kemudahan aksesnya baik itu zat maupun perilaku dan keadaan rumahnya. Kenapa di adiksi ini terutama dimulainya baik perilaku maupun zat itu paling sering di usia remaja, itu yang paling banyak. Walaupun bisa di usia yang lebih muda ataupun lebih tua. Itu karena kita tahu bahwa perkembangan otak baru sempurna itu kalau dia umurnya sekitar 20-25 tahun. Perkembangan otaknya baru sempurna. Karena kalau dia di usia awal, dia mulai dari otak bagian belakang. Ini yang biru ini menandakan perkembangan maturitas dari otaknya. Jadi kalau di awal-awal dia masih kematangannya di proses sensorinya, penglihatannya, pendengarannya itu semakin membaik. Dan di usia remaja itu yang ada perkembangannya terutama di otak bagian tengah. Artinya emosinya itu mulai bisa berkembang dengan baik sehingga dia mulai bisa mengerti emosi-emosi yang ada, mulai suka dengan lawan jenis, dan lain-lain. Tetapi karena kematangan otak bagian depan, yang terutama daerah prefrontal cortex ini masih berkendala, maka kemampuan dia dalam executive function yang terdiri dari fungsi planning, fungsi mempertimbangkan benar dan salah atau judgment, fungsi untuk melakukan inhibisi atau kontrol itu berkendala. Dan juga berkaitan dengan menggabungkan informasi atau working memory-nya. Jadi nanti kita bisa lihat kalau anak-anak yang mengalami adiksi ini maka akan terganggu terutama dalam fungsi executive function-nya karena perkembangannya tidak bisa berkembang dengan sempurna. Dan dengan adanya perkembangan otak tersebut maka kita bisa paham bahwa ini Dr. Vera yang jauh lebih pakar mengenai hal ini nanti, dengan perkembangan secara biologis tersebut, maka dia memiliki tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda. Jadi kalau dia mengalami perkembangan yang baik dalam tahapan-tahapannya, maka ini akan menimbulkan rasa percaya diri, dia merasa nyaman dengan dirinya. Yang selanjutnya risiko untuk menjadi adiksinya akan lebih rendah. Sebaliknya, kalau dia bermasalah, maka ini dia harus mengejar fase-fase perkembangannya. Sebagai contoh, di usia yang SD gitu, dia itu fasenya adalah untuk melakukan produktivitas ya, artinya menghasilkan hal-hal yang dia sukai, yang dia senangi, dan dia bisa kebalikannya, kalau itu tidak dilakukan, dia merasa menjadi rendah diri. Dan sebaliknya, kalau di masa remaja, dia itu memiliki identitas, bisa menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, atau malah dia menjadi bingung, sebenarnya saya itu mau apa ya tujuan hidupnya ya.
saya itu berarti nggak ya untuk orang lain ya? Kalau terjadi kebingungan-kebingungan seperti itu akan membuat seseorang remaja rentan sekali untuk mencari solusi yang tidak selalu solusi yang sehat. Dan juga dengan perkembangan moralnya, tadi perkembangannya secara psikososial dan ini perkembangannya secara moral, kita bisa lihat bahwa remaja ini di fasenya adalah untuk membina hubungan baik dan untuk memelihara aturan sosial. Dia perlu mengetahui bahwa yang dia lakukan itu bukan karena takut pada seseorang, tetapi karena memang itu baik untuk dilakukan, ya. Dan kalau kita lihat dari faktor genetiknya, itu banyak faktor genetik yang berpengaruh terhadap terjadinya adiksi internet ini. Hasilnya bervariasi dari berbagai studi yang ada di Cina, di Belanda, di Australia, di Jerman. Kontribusi genetik ini kurang lebih berkisar antara 20 sampai sekitar 60%. Dan apa saja yang berpengaruh ini terutama gen-gen yang mengkode dopamin D2 reseptor, karena ini adalah reseptor yang berkaitan dengan reward pathway atau jalur kenikmatan mulai dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens, ya. Dan ini berkaitan dengan produksi dopamin yang rendah dan juga berkaitan dengan adanya serotonin transporter gain variasinya yang berkaitan dengan depresi dan juga yang berkaitan dengan reseptor nikotinik acetylcholine reseptor yang adanya gangguan perhatian dan juga berkaitan dengan adiksi nikotin dan juga gen yang mengkode neurotrophic tyrosine kinase reseptor yang berkaitan dengan gangguan cemas, depresi, dan OCD. Nanti kita bisa lihat terapinya juga dicoba, walaupun belum ada terapi yang spesifik untuk gangguan adiksi internet ini. Tetapi karena kita melihat bahwa adanya genetik yang berhubungan dengan gejala-gejala ini, maka kita berusaha untuk melakukan intervensinya melalui jalur patofisiologi yang sudah diketahui sejauh ini. Dan bisa dilihat angka komorbiditasnya dengan gangguan-gangguan lain sangat tinggi. Bisa sangat dipahami karena kita tahu penyebabnya karena orang tidak nyaman dengan dirinya. Berarti kalau ada orang yang adiksi sesuatu, kita harus cari komorbiditas gangguan psikiatri lainnya dan diterapi. Karena kalau dia nyaman, kemungkinan dia untuk adiksi atau mencari solusi dengan hal yang lain yang kurang baik itu akan semakin rendah. Bisa dilihat itu kecemasan bisa 92%. Jadi kalau orang yang cemas, orang yang depresi, orang yang fobia sosial, adanya ADHD, gangguan pemusatan perhatian, itu tadi Dr. Vera sudah menerangkan ya gejala-gejalanya semua, dia akan berusaha untuk menggunakan gadget, internet sebagai pengalihan juga gitu. Ya, dan ada berbagai jenis kepribadian yang juga berpengaruh terhadap penggunaan internet ini. Bisa dibilang seseorang yang introvert, orang yang neurotik, yang orang yang tidak teratur, tidak terstruktur itu akan lebih sering untuk menggunakan internet. Kemudian mereka yang motivasinya rendah, coping terhadap stresnya bermasalah, memiliki ketidakmampuan untuk melakukan interaksi sosial, lebih banyak menggunakan mekanisme fantasi, itu akan lebih banyak menggunakan internet. Dan secara kognitif, dia itu terlalu mengandalkan internet untuk mengatasi perasaan-perasaan tidak nyamannya, untuk pemenuhan rasa percaya dirinya, dan untuk meningkatkan penerimaan sosialnya. Jadi ada orang yang beraninya ngobrolnya lewat chat, lewat di grup tanpa memberitahukan namanya, tapi kalau interaksi langsung itu dia berkendala, maka dia akan lebih banyak menggunakan internet untuk hal tersebut. Dan tantangan yang lain,
terutama ini adalah yang banyak di remaja sekarang adalah mereka adalah Gen Z ya. Jadi mereka itu punya karakteristik yang sangat ingin respon yang cepat, penggunaan sosial media yang tinggi, sangat terhubung satu sama lain dengan teman-temannya, pengetahuannya baik, mereka cerdas-cerdas, tapi kemampuan untuk konsentrasinya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang lain karena tidak melalui proses, semuanya serba banyak ya yang instan gitu ya. Ini yang akan juga memengaruhi kenapa lebih banyak internet adiksi di semakin lama semakin banyak internet adiksi. Dan ini konsekuensinya seperti apa, dia akan menyebabkan seperti halnya dengan adiksi yang lain, dia akan menyebabkan peningkatan dopamin di jalur reward pathway dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens, ini yang warna biru. Dan ini akan terutama kita bisa lihat karena mengaruhi prefrontal cortex, maka nanti inilah yang akan paling banyak dirusak dengan adanya berbagai jenis adiksi, selain bagian-bagian otak yang lainnya. Ini sudah bisa diketahui bahwa dari neurobiologinya itu reward-nya akan semakin berkurang ya. Reward-nya akan bertambah, tapi kemudian akan semakin berkurang dengan sejalannya waktu karena sudah terjadinya toleransi. Dan kemudian juga dia akan kontrol impulsnya dan fungsi eksekutifnya semakin menurun, dan juga hubungan antara bagian otak yang satu dengan bagian otak yang lain itu akan berkendala karena dia yang mengontrol emosi juga dari prefrontal cortex. Ini yang akan menyebabkan semakin membuat seseorang fungsi-fungsinya akan semakin turun dan semakin turun. Dorongan-dorongan yang dikontrol oleh berbagai daerah otak ini, terutama yang berkaitan dengan executive function, salience, reward, dan habit atau kebiasaan ini adalah yang bagian-bagian yang paling banyak terganggu oleh adanya adiksi. Dan bisa dipahami bahwa seseorang dengan kecanduan internet memiliki aktivasi yang lebih besar pada gyrus parahipokampal, posterior cingulate cortex, precuneus, dan amigdala sebagai respon terhadap main di internet yang terus-menerus. Area otak ini yang melibatkan fungsi emosional, takut, sedih, cemas, dan juga memori, motivasi, perhatian, dan empati. Jadi inilah yang akan ada gejalanya pada seseorang yang mengalami adiksi, dan bisa juga karena mengaktifasi precuneus, ini akan menyebabkan adanya visual, auditory, imaginer, perhatian, dan memori yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya gejala-gejala psikotik. Dan sudah terbukti dari berbagai penelitian dari fMRI bahwa ini mirip sekali dengan efek penggunaan narkoba sebenarnya, kerusakan yang terjadi di otak dengan menggarisbawahi sekali lagi kelainan dalam eksekutif kontrol dan impuls kontrol. Dan kalau kita pahami bahwa seseorang dengan penggunaan internet ini, dia pada awalnya pasti selalu mulai dalam tahapan tidak mengenali bahwa dia memiliki masalah dengan internetnya, atau yang disebut dengan tahapan prakontemplasi. Kemudian dia nanti dengan berbagainya permasalahan, harapannya tidak selalu, tapi ini yang didorong dalam suatu terapi, bisa menyadari bahwa ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kalau dia bisa melihat hal tersebut, maka dia ada di tahapan kontemplasi. Kalau dia sudah bisa betul-betul menyadari lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya, maka dia akan masuk ke tahapan persiapan, dan kemudian dia akan betul-betul melakukannya dalam tahapan tindakan dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan adiksi di internetnya. Jadi sangat membatasi penggunaan internetnya, itu namanya dia dalam perawatan, dan kapan saja dia ada permasalahan, ketidaknyamanan, dia mungkin akan menjadi relapse kembali. Ini adalah perjalanan hidup seorang pecandu dari tahapan-tahapan perubahan motivasi yang ada pada orang tersebut.
Jadi terapinya harus apa sih? Kita harus lihat polanya pada pasien, penggunaannya saat kapan. Kita harus menentukan spesifik, tujuan yang spesifik, dimulai bertahap, melakukan perubahan perilaku tentu bukan hal yang mudah, tetapi kalau kita jelas apa yang mau diubah dan bagaimana cara mengubahnya, itu akan jauh lebih mudah. Terutama yang paling sering di internet ini, di internet adiksi ini adalah perubahan pola hidup ya, karena waktu tidurnya jadi berkendala, paginya nanti masih menggunakan internet, siang-siang tidur, alasannya kalau ditanya biayanya lebih murah di malam hari, banyaklah pokoknya alasan teman-temannya aktifnya di malam hari, seperti itu ya. Dan terus berusaha untuk menurunkan penggunaan internetnya dari segi waktu. Dan kapan bisa supaya dia yang mengontrol penggunaan internet, maka dia harus berusaha untuk bisa tanpa internet juga dia oke. Jadi ada free-nya, kapan tidak menggunakan internet, ada reminder-nya kalau udah terlalu lama. Kemudian juga membuat nyaman dirinya dengan hal-hal yang lain, dengan hobi-hobi atau minat-minat yang lain, dengan olahraga yang bukan melibatkan internet. Jadi jangan olahraga yang e-sport gitu ya, sama aja pakai internet ya. Dan berbagai review telah dilakukan menyimpulkan bahwa memang belum ada yang efektif dan memang secara menjadi guidelines untuk adiksi internet ini, tetapi ada beberapa hal yang diketahui cukup efektif dalam menangani adiksi internet, terutama berkaitan dengan komorbiditasnya ya. Jadi kita perlu betul-betul menyingkirkan komorbiditas gangguan psikiatrinya. Ada terapi mindfulness, yaitu terapi berkesadaran, kemudian cognitive behavior therapy, cognitive behavior therapy yang khusus untuk menurunkan keinginan untuk menggunakan internet secara lama, kemudian juga ada dengan menggunakan psychosocial intervention, dukungan dari keluarga, jadi terapinya terapi keluarga, bagaimana menghabiskan waktu bersama keluarga, atau memang kalau yang parah itu memang harus terapi rawat inap. Dan karena sering berkaitan dengan adanya ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, maka terapinya juga ada yang diberikan stimulan, dan karena ada yang berkaitan juga dengan cemas, terapinya berkaitan dengan bupropion dan escitalopram. Dan kalau kita lihat sejauh ini terapi adiksi ini sering dikatakan kurang efektif. Kenapa? Karena masih banyak yang melakukan pendekatan bahwa kalau orang adiksi itu anak yang nakal, anak yang nggak baik gitu ya, belum dilihat sebagai pendekatan biopsikososial. Ini adalah perkembangan pendekatan yang melihat gangguan psikiatri itu mulai dari permasalahan moral, kemudian suatu permasalahan yang bisa hanya diatasi dengan obat. Ini sama kayak penyakit-penyakit lainnya. Kemudian ini memang pola pembelajaran, ini karena pengaruh dari sosial, tapi ternyata membuktikan bahwa yang paling akhir ini adalah berkaitan dengan biopsikososial, dan terutama kita bisa lihat bukti-buktinya memang ini suatu gangguan yang menyebabkan perubahan di otak. Dan seperti penyakit-penyakit lainnya yang kronis, seperti hipertensi, kencing manis, terapinya sering ada kekambuhan. Nah, ini makanya terapi adiksi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat dia mengalami gejala-gejala adiksinya. Dan penanganannya harus dilihat dari semua jenjang, bukan hanya dilihat dari mereka yang sudah mengalami adiksi yang berat. Dan harapannya tidak hanya menangani saat mereka bergejala, tapi bisa terus-menerus melakukan terapi yang berkelanjutan, bagaimana mempertahankan dia tetap nyaman dengan dirinya. Sebagai kesimpulan, permasalahan adiksi itu kompleks. Pemahaman tentang konsep dasar adiksi sangat penting dalam pencegahan dan terapi.
Mengatasi rasa tidak nyaman dan meningkatkan perasaan berkecukupan adalah kunci untuk pencegahan adiksi dan mencegah relapse. Parameter kemajuan terapi adalah dari perubahan motivasi dan penilaian dari fungsinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Dr. Sharon. Oh, mohon maaf dokter, saya lupa satu. Ini adalah beberapa pertanyaan yang nanti kalau memang berminat bisa dilihat. Ini adalah tes yang sudah divalidasi oleh Dr. Sister juga, yang disebut dengan KDAI atau bahasa Inggrisnya Internet Addiction Test ya. Ini ada 21 pertanyaan. 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan dengan jawaban yang jarang, kadang-kadang cukup sering dan selalu. Nah, ini hasilnya. Kalau dia sudah skornya 50 sampai 79 berarti dia punya permasalahan ringan, 80 sampai 100 berarti memiliki permasalahan berat. Mungkin kalau mau dikerjain bareng-bareng juga Dr. Sharon pengen tahu anak-anaknya di level mana, mangga ya Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Shelly. Wah, luar biasa juga ya pemaparan dari Dr. Shelly, dan ini benar-benar apa yang terjadi hari-hari sekarang ya, apalagi setelah pandemi ya, pandemi kita ini udah hampir 3 tahun. Dan apa namanya, ini juga suatu contoh ya bahwa gangguan mental emosional ini bisa kita lakukan pendekatannya secara biopsychosocial ya, seperti yang diajarkan atau yang diinginkan dalam blog Family Medicine. Dan sebetulnya setiap penyakit juga kita bisa lakukan analisis menggunakan pendekatan biopsychosocial. Karena kejadian suatu penyakit itu bukan hanya urusan bio aja ya, tapi juga ada psycho dan sosialnya. Mohon aplaus virtual untuk Dr. Shelly ya, luar biasa ya. Baik, ini bisa saya simpulkan dari kedua pembicara atau narasumber ini ya, memang ini adalah masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin kita sendiri ya, anak-anak kita sendiri, ataupun ini mahasiswa kita sendiri ya, dan ternyata memang sudah dijelaskan tadi oleh para narasumber bahwa memang perkembangan otak itu baru sempurna setelah umur 20 tahun. Jadi sebelum itu merupakan masalah yang rawan dan bisa terjadi sesuatu ya kalau kita tidak lakukan intervensi ataupun melakukan screening yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Vera ya, dan juga Dr. Shelly ini sudah punya instrumen ya. Coba ini mungkin bisa menjadi judul skripsi kali ya Dr. Shelly ya, bagaimana internet ini terjadi pada mahasiswa kita begitu ya. Kemudian juga perlu diingat bahwa kemungkinan relapse-nya juga lumayan ya, sama seperti penyakit yang lain. Jadi kita nanti sebagai dokter umum itu ya betul-betul harus terus secara kontinu memantau pasien-pasien kita, terutama anak dan remaja yang mempunyai gangguan mental emosional dan juga yang internet addiction tadi ya. Baik, terima kasih, dan kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Waktu kita lumayan banyak, kita masih ada waktu sampai jam 11 ya. Baik, mangga kalau yang mau raise hand silakan, dan ini di chat room, di chat ini sudah ada satu pertanyaan dari Diandra ya, dari tutor 8FM. Oh, belum bertanya. Mangga silakan. Diandra mungkin mau bertanya dulu, silakan. Oh ya, oke, baik Dr. Sharon, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk memberikan pertanyaan ya Dok. Selamat pagi untuk Dr. Vera dan juga Dr. Shelly. Saya izin bertanya Dok, ini tentang deteksi dini kesehatan mental pada anak yang tadi sebenarnya Dr. Vera ya yang menjelaskan di sesi pertama. Saya kan mendengar tadi ada beberapa banyak instrumen ini ya Dok, instrumen kuesioner yang bisa digunakan untuk deteksi. Nah itu saya penasaran karena kan lumayan banyak ya Dok, ada pediatric symptom checklist, terus tadi juga ada KMME, terus ada wawancara terstruktur. Biasanya kalau misalnya dalam konteks klinik yang digunakan itu kuesioner yang mana ya Dok? Apakah sesuai dengan shift complaint dari pasien yang datang, atau misalnya ada yang emang diprioritaskan gitu Dok dari semua kuesioner yang tadi dokter sudah jelaskan dan sebutkan? Pertanyaan saya begitu saja Dok, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Diandra, kita langsung saja ya Dr. Vera, Dr. Shelly ya, supaya tidak lupa. Mangga silakan Dr. Vera, tampaknya pertanyaan sudah cukup jelas, mangga silakan. Terima kasih Diandra ya. Terima kasih Dr. Sharon atas kesempatannya. Ya tadi kita tentu harus lihat masalah atau keluhan yang disampaikan oleh orang tua.
kalau masih anak-anak ya, misalnya tadi ada kuesioner KMME, itu kita bisa gunakan untuk anak di atas usia 3 tahun ya, karena untuk mendiagnosis itu minimal harus 3 tahun ya untuk ASD misalnya ya. KMME itu bisa dipakai kalau misalnya anaknya datang dengan keluhan belum bisa bicara misalnya ya, atau ada gangguan dalam berinteraksi sosial, KMME itu bisa dipakai. Tapi kalau anaknya sudah usia 4 tahun ke atas, tapi masalahnya itu dengan KMME belum terlihat, bisa kita lanjut lagi dengan SDQ gitu, diisi oleh orang tuanya seperti itu. Kalau masalahnya tentang irritable ya, anaknya irritable banget, kita bisa pakai ABC seperti itu ya. Kalau masalahnya SDQ ini apa saja yang masalah yang bisa kita deteksi, masalah tingkah perilaku atau masalah kondak, masalah hiperaktivitas atau dengan inatensi untuk GPPH misalnya ya, masalah emosional misalnya depresi atau cemas bisa kita deteksi. Ada gangguan dengan teman sebaya misalnya sering berantem gitu anaknya ya, bisa kita pakai SDQ. Jadi tergantung pada keluhannya. Tadi di slide itu sudah disampaikan apa sih sebenarnya yang bisa dideteksi oleh instrumen-instrumen yang sudah saya share tadi. Nanti bisa disampaikan ininya ya, bahannya ya untuk Biandra ya. Apakah sudah jelas? Sudah terjawab, Dok. Baik, terima kasih. Oke, nah dari SDQ kita bisa lanjut lagi ke Conners misalnya. Ini di domain SDQ ada masalah inatensi hiperaktivitas, kita pakai Conners bisa gitu. Nanti baru kita diagnosis dengan DSM atau dengan PPDGC 3 atau dengan mini kids gitu. Gitu ya. Oke, baik Diandra ya, mudah-mudahan terpuaskan jawabannya ya. Baik, lanjutnya ini dengan yang grup 8 nih, siapa nih? NPM 104. Mangga, silahkan. Siapa nih? Baik, Dr. Sharon, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngelag ya. Punten, Dok, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Mangga, silahkan. Tampaknya ada kendala ya, sedikit ya. Iya, Dok. Selamat pagi, Dok. Apakah terdengar, Dok? Sudah terdengar. Baik, mungkin sebelumnya saya izin off cam ya, Dok. Baik, silakan. Ya, sekali lagi selamat pagi Dr. Sharon, Dr. Shelly, dan juga Dr. Vera. Selamat pagi, saya Kulsum dari Tutor 8, izin bertanya Dok. Saya tertarik dengan kasus skizofrenia yang dipaparkan oleh Dr. Vera. Jadi gini Dok, yang saya tahu salah satu faktor skizofrenia pada anak dan remaja itu kan adalah keturunan ya Dok. Sebenarnya seberapa besar sih Dok dari skizofrenia tersebut terjadi gitu pada seorang anak akibat faktor genetik tersebut, dan apakah ada cara mencegah skizofrenia pada anak tersebut selain dari faktor sosialnya, misalnya dari tekanan luar atau bagaimana seperti itu Dok. Dan mungkin satu lagi Dok, sebenarnya ada nggak sih Dok yang harus disadari dari anak atau remaja tersebut bahwa ini loh batas. Putus, boleh diulang? Baik Dok. Pertanyaan terakhir putus-putus. Baik Dok, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang harus disadari Dok dari anak atau remaja tersebut bahwa saya sudah misalnya saya sudah memiliki faktor genetik tersebut. Nah terus jadi ini loh batas yang saya harus ketahui bahwa ini udah mulai muncul dari diri saya supaya untuk mencegah dari skizofrenia tersebut semakin berkembang pada diri anak tersebut. Mungkin itu Dok pertanyaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kulsum. Jadi pertanyaannya untuk Dr. Vera ada 3 ya. Tadi tentang faktor genetik, seberapa besar nih faktor genetik menyebabkan menjadi faktor risiko skizofrenia pada anak, kemudian pencegahannya seperti apa, dan kalau memang sudah terdiagnosis, gimana nih yang harus dilakukan? Jadi supaya jangan timbul mungkin ya. Baik, silakan Dr. Vera. Ya, terima kasih Dr. Sharon. Ya, yang pertama, ini bukan keturunan ya. Ini bukan keturunan atau herediter seperti itu. Misalnya Down syndrome gitu ya, itu memang ada keturunan.
berapa persen gitu ya, berapa persen. Tetapi semua gangguan mental apapun itu, termasuk schizophrenia, itu adalah interaksi, etiologinya itu interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan, artinya faktor psikososial. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ibunya schizofren, pasti anaknya schizofren, belum tentu. Gitu. Jadi berbeda dengan disabilitas intelektual ya. Kalau dulu saya pernah konseling genetik tuh di Semarang, ada persentasenya. Jadi kita harus mengedukasi ke misalnya dia Down syndrome yang mau menikah, kita akan memberikan edukasi. Ini loh nanti kamu akan menurunkan segini persen gitu ya. Saya tidak hafal sih berapa persennya. Tapi kalau schizophrenia atau depresi dan lain-lain dulu memang seperti itu etiologinya. Jadi otomatis dia akan diturunkan. Tetapi kalau kita punya keluarga yang schizofren, belum tentu anak-anaknya itu akan menjadi schizofren. Kalau faktor psikologisnya bagus, faktor lingkungannya bagus, gitu ya, dia punya strategi coping yang bagus, belum tentu muncul schizofren, gitu ya. Jadi tidak ada persentasenya yang saya tahu ya, apakah saya kelewat baca nggak tahu juga, tapi yang setahu saya dia bukan herediter yang langsung diturunkan seperti itu. Jadi ada interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan atau psikososialnya. Oleh karena itu, apabila di keluarga kita atau keluarga pasien kita ada schizophrenia, maka kita harus mengedukasi mereka bahwa kita harus menjaga benar nih bagaimana anak ini bisa diasuh dengan pola asuh yang adaptif, ya, misalnya tidak ada neglected, tidak harus diajarkan strategi coping yang baik, sehingga dia punya modal nih kalau ada stresor yang berat tadi ada tekanan dari luar itu kan stresor psikososial, itu dia mampu untuk menghadapinya. Ya, sehingga tidak terjadi itu interaksi genetik yang dengan faktor-faktor psikososial yang mengganggu atau yang mengakibatkan terjadinya gangguan mental. Jadi dia harus punya kemampuan strategi coping yang baik, dan itu harus dilatih dengan pola asuh yang baik tentunya, sehingga nanti kalau dia menghadapi tekanan yang berat, dia sudah mampu untuk menghadapinya. Ya, begitu edukasinya kepada keluarga. Kemudian kapan anak ini bisa menyadari? Nah, memang kalau anak yang punya orang tua yang schizofren misalnya, orang keluarganya yang paling penting. Karena anaknya kan belum tentu menyadari ya. Misalnya dia masih SD, kan bisa saja terjadi schizophrenia early onset tadi ya, 13 tahun ke atas kalau dia sudah remaja seperti itu ya. Mungkin dia tidak menyadari kalau dia masih anak-anak, kemampuan dia untuk menyadarinya itu belum berkembang lah ya. Kalau sudah mulai dewasa atau remaja paling tidak sudah mengerti media sosial yang mengajarkan tentang masalah mental atau kesehatan mental, mungkin menyadari, tapi yang paling penting adalah keluarganya. Bagaimana anak ini bisa dilatih untuk memiliki strategi coping, resiliensi yang baik, gitu ya, cara pandang yang positif, dan dia mampu nih untuk menghadapi tantangan-tantangan atau tekanan-tekanan yang berat dari lingkungan sosialnya. Ini mungkin yang bisa saya jawab, Dr. Sharon. Semoga menjawab ya. Enggak, gimana, Kulsum? Silahkan. Sudah bisa Baik dok, dijawab. terima kasih banyak dok atas jawabannya, sangat menjawab. Ya, baik ya, terima kasih ya Dr. Vera. Jadi memang tidak bisa dilihat dari satu sisi kali ya. Jadi multidimensi lah bagaimana kita menghadapi seorang anak dengan skizofrenia tadi ya. Baik, selanjutnya ini dari grup 4 ya. NPM 039, mangga silakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Dr. Sharon. Perkenalkan, nama saya Lauza dari grup 4. Di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Shelley terkait, ada beberapa pertanyaan ya dok, mohon maaf saya akan jabarkan satu-satu. Yang pertama tadi terkait standar kecanduan internet, itu ada dari segi waktu.
Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah terdapat standar kecanduan internet yang telah berubah setelah terjadinya COVID? Karena kita dalam kondisi COVID kemarin itu harus menggunakan internet dalam kegiatan bekerja maupun pembelajaran seperti WFH dan PJJ. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah para pecandu internet ini datang secara sukarela atau biasanya didorong pihak lain untuk melakukan sebuah konsultasi ke pihak medis? Kemudian yang ketiga, apakah yang biasanya membuat para pecandu internet itu sulit datang ke pihak medis atau fasilitas layanan kesehatan? Apakah dari sisi rumah sakitnya jauh atau memang karena kurangnya kesadaran atau keinginan? Kemudian yang keempat, maaf ini masih ada 2 lagi. Yang keempat, apakah terdapat sesi konsultasi itu dilakukan oleh anaknya saja atau bersama dengan orang tua? Biasanya lebih banyak yang mana ya, Dok? Dan yang terakhir adalah apa yang perlu dilakukan dari sisi keluarga dan dokter untuk mengatasi ini? Karena tadi dokter sudah menyebutkan bahwa ada masa relapse kemungkinan. Dan gimana dari sisi keluarga dan dokter untuk mencegah hal tersebut? Sekiranya itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lausa, pertanyaannya borongan ya. Borongan. Jadi ini memang pertanyaan-pertanyaan yang terlintas juga mungkin di antara yang lain ya. Jadi ada 5 pertanyaan nih, Dr. Sally sudah tertangkap ya. Dan ini yang saya highlight sih sebetulnya itu ya, sesi konsultasi tadi ya. Apakah harus anaknya saja atau dengan orang tua, atau orang tua malah jadi bukan ikut, selama ini nggak bisa memantau anaknya karena ikut juga addiction, bisa kan ya sekarang ibu-ibu gitu, orang tua juga addiction ya, apalagi sosmed begitu ya. Baik, silakan Dr. Shelly untuk menjawab. Baik, terima kasih Lautsa ya. Jadi kalau untuk standar waktu itu tidak dikategorikan dalam salah satu item untuk penilaian. Tetapi secara umum, kalau waktunya sebagian besar lebih dari 10 jam tadi ya contohnya dihabiskan untuk internet, berarti keseimbangan untuk fungsi-fungsi lainnya akan berkendala. Karena kita hitung aja, tidur yang baik itu kan berkisar antara 7 sampai 8 jam ya secara umum, walaupun ada short sleeper, ada long sleeper, tapi kita bicara tentang kurva normal, tentang rata-rata, berarti kan butuh waktu 7 sampai 8 jam. Kalau penggunaan internetnya 10 jam ya, bisa dibayangkan sisa waktunya tinggal berapa? Tinggal 4 jam. Nah, penggunaan 4 jam ini apakah cukup untuk mandi, makan, bersosialisasi dengan keluarganya secara real yang non-internet, itu yang harus dipertimbangkan. Tapi kriteria waktunya nggak ada. Jadi yang jadi kriteria dalam suatu adiksi adalah permasalahan dengan kontrol. Kalau dia ingin menggunakan internetnya cuma 5 jam, tapi jadinya 7 jam, berarti bermasalah. Kalau dia mengindikasikan waktu untuk menggunakan internetnya 7 jam, tapi ternyata dia dalam pelaksanaannya jadi 9 jam, berarti dia ada permasalahan dalam kontrol. Gitu. Ya, silahkan nanti kalau pertanyaannya belum terjawab boleh dicatat, nanti ditanyain lagi ya. Saya lanjut dulu ke yang berikutnya. Biasanya sukarela atau enggak? Permasalahannya pemahaman orang tentang terjadinya suatu adiksi itu sangat minimal. Tadi bisa dilihat ya, kalau orang yang adiksi apapun, pada umumnya dia adalah di tahapan prakontemplasi pada awalnya. Artinya, dia tidak menyadari bahwa penggunaan SAT atau penggunaan internetnya bermasalah. Enggak kok ini buat belajar, enggak kok ini buat bersosialisasi, enggak kok ini buat melatih keterampilan tangan nih kalau main game supaya lebih bagus nih keterampilan tangannya, mengasah otak nih. Semua pokoknya dilakukan untuk membela penggunaan internetnya. Jadi biasanya kalau dia di tahapan prakontemplasi tentu dia tidak akan datang dengan sukarela. Gurunya yang udah manggil orang tuanya yang pusing, anaknya disuruh mandi nggak mau, disuruh makan nggak mau, ngerjain tugas sekolah nggak mau. Itulah yang membuat seseorang pada umumnya akan dibawa oleh orang-orang terdekatnya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya hambatannya dalam layanan. Mungkin banyak yang belum paham karena tadi tidak melihat ini sebagai suatu permasalahan di otak, tidak melihat ini sebagai suatu permasalahan biopsikososial, lebih melihat bahwa ini adalah
anak yang nakal, anak yang tidak menurut, gitu ya, belum bisa melihat bahwa ini kemungkinan besar ada gangguannya, gangguan psikiatrinya, baik itu bermasalah dengan adiksinya maupun komorbiditasnya. Jadi saya rasa sangat perlu nih bantuan dari semua untuk meningkatkan awareness, pemahaman masyarakat tentang gangguan psikiatri. Mulai dari yang paling sederhana dulu. Kalau ada gangguan fungsi, harus dilihat kemungkinannya apa yang menyebabkan gangguan fungsi tersebut. Kalau sudah berlangsung 2 minggu atau lebih dengan upaya dari orang-orang di rumah atau di sekolah, maka perlu dibawa ke layanan profesional. Itu dulu aja pesan utamanya. Nanti jenis gangguannya bisa dilakukan oleh dokter dengan screening-screening yang tadi Dokter Vera sudah ajarkan, ya, dengan self kuesioner yang ada di internet juga boleh, tetapi bukan langsung ke ranah terapi, hanya untuk menyadari apa yang ada atau permasalahan apa yang ada di dalam diri remaja atau anak atau di keluarga tersebut, gitu ya. Dan kemudian informasi tentang layanan-layanan yang bisa mengatasi permasalahan itu kayaknya masih kurang. Ini yang perlu lebih banyak ditingkatkan, dibantu juga untuk menyebarkan informasi, karena kamu semua ini generasi yang bisa dibilang generasi yang sangat pakar terhadap teknologi dan media sosial. Mohon bantuannya untuk bisa menyebarkan informasi ini ya, supaya lebih banyak lagi orang yang terbantu. Dan dalam sesi konsultasi, tentu karena tinggal serumah itu dengan siapa, lingkungan sosial itu sangat mendukung, sangat berperan dalam terjadinya sesuatu kondisi yang nyaman maupun tidak nyaman, sehingga perlu untuk dilibatkan, kan gitu ya. Jadi kalau bisa keluarganya membuat lingkungan yang lebih nyaman, bisa melatih keterampilan untuk stress management-nya, makanya dia merasa nyaman dengan dirinya, dia merasa cukup dengan apa yang dia sudah miliki, maka itu akan membuat penggunaan adiksi internetnya akan semakin berkurang dan semakin berkurang. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua, terutama mendeteksi gangguan fungsinya, karena itu adalah sinyal utama kalau dia kambuh lagi. Kalau fungsinya bermasalah, semakin jeli mendeteksi adanya gangguan fungsi, maka semakin early detection dan prompt treatment yang bisa dilakukan gitu dalam penanganan adiksi ini. Nanti selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Berperan juga dalam terapinya. Gimana caranya untuk membuat situasi yang lebih nyaman, bagaimana bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan internet gitu bersama dengan keluarga, itu tentu sangat berperan. Yang tadi Dokter Sharon bilang, gimana caranya anaknya bisa dibilang jangan adiksi internet kalau orang tuanya megang gadget terus, kan nggak bisa ya. Anak bilang, loh kok nggak adil, orang tua boleh, saya kan nggak boleh gitu ya. Jadi yang paling berat itu memang peranan orang tua sebagai role model, itu juga sangat-sangat penting dalam tata laksana, apalagi untuk adiksi internet di kalangan anak-anak terutama dan remaja juga masih sangat membutuhkan role model. Begitu, Lotsa, ada yang belum terjawab, silahkan ya, saya kembalikan ke Dr. Sharon. Baik, terima kasih ya Dr. Shelly sudah jelas ya menjelaskan bagaimana nih kita berurusan dengan yang internet addiction ini ya. Mudah-mudahan terjawab ya Laut saya, atau ada yang masih ingin ditanyakan? Izin follow up question, Dok. Ya. Terkait tadi Dr. Shelly sudah menjelaskan bahwa kita butuh informasi layanan-layanan kesehatan itu ditingkatkan melalui media sosial. Namun terkait layanan kesehatan sendiri, di tingkat apa sebenarnya para keluarga bisa berkonsultasi? Apakah konsultasi itu bisa dilakukan di tingkat puskesmas atau harus datang ke rumah sakit? Terima kasih, Dok. Baik, monggo silakan Dr. Shelly. Iya. Terima kasih. Saya rasa sangat pentingnya ini PR di FM juga ya. Saya rasa bagaimana caranya supaya memang perlu ada di layanan dari layanan dasar.
Jadi kalau semua adik-adik saya ini sudah siap dengan deteksi dininya, sudah paham dengan konsep ininya, tentu akan dapat bisa memberikan layanan yang terbaik mulai dari pelayanan dasar. Jadi mendekatkan diri dengan layanan itu sangat penting buat kepentingan akses ya. Jadi harapannya nanti kalau Lautsa udah jadi dokter di layanan primer mungkin awalannya, nanti bisa menangani kasus-kasus seperti ini dan bisa tahu kapan kasus-kasus yang perlu rujukan. Demikian juga dengan spesialisnya, nggak cuma layanan primer saya rasa. Karena banyak yang datang dengan permasalahan adiksi internet atau adiksi substance itu dengan keluhan fisik sebenarnya. Contoh gangguan lambung, gimana nggak gangguan lambung? Pola makannya berantakan karena masalah adiksinya, atau penyakit-penyakit yang lain yang berkaitan dengan mata. Jadi kalau nanti jadi spesialis apapun juga, jadi dokter layanan primer dimanapun juga, harapannya bisa menangani secara komprehensif ya, melihat betul-betul semua kemungkinan diagnosis yang ada sehingga penanganannya bisa komprehensif. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Shelly. Jadi Lautsa ini contoh yang bagus ya tentang internet addiction ini. Jadi kalau boleh saya sedikit menambahkan ya Dr. Shelly. Jadi betul kata Dr. Shelly bahwa nanti kalau kalian udah jadi dokter, Anda merupakan garda terdepan ya. Jadi apakah sebagai dokter praktek mandiri atau kerja di puskesmas atau kerja di klinik Pratama ya. Jadi kalau mendapatkan suatu pasien itu dengan keluhan bermacam-macam ya, kalau kita bilang mungkin psikosomatis begitu, atau gangguan mata dan sebagainya, apalagi gangguan perilaku, ya kita harus menganalisisnya dengan pendekatan biopsychosocial gitu ya. Jadi bisa saja ya, jadi nanti akan ketemu tuh ya, oh ternyata dia internet addiction nih gitu, misalnya ya. Dan itu nanti kita diagnosisnya juga bukan hanya satu ya, jadi misalnya gangguan lambung, gastritis, tapi nanti gastritis plus apa gitu ya. Itu yang memang kita ajarkan di Family Medicine Block ini. Jadi ingat ya, ini anak-anakku yang lain nih, bahwa satu penyakit terjadi itu bukan hanya karena masalah bio aja gitu ya, tapi ternyata berhubungan juga dengan masalah psikologis dan sosial. Gitu ya. Jadi dimanapun Anda berada di blok manapun, tolong tanamkan di kepala bahwa suatu penyakit itu terjadi bukan hanya karena kerusakan fisik misalnya atau gangguan fisik, tapi juga bisa psiko dan sosial ya. Begitu ya laut saya dan yang lain. Baik, kita masih punya waktu, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Masih ada atau tidak ada? Sudah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, ini tadi sudah ditawarkan juga Dr. Shelly ya, boleh menggunakan kuesionernya ya. Dan ini bisa menjadi satu judul skripsi mungkin ya, Dr. Shelly ya. Dan kita sudah diminta nih untuk para dosen mengajukan judul skripsi ya. Jadi bisa saja tadi kuesioner atau instrumen yang disampaikan oleh Dr. Vera dan juga Dr. Shelly kita gunakan untuk melakukan penelitian kecil-kecilan ya, begitu ya Dr. Vera dan Dr. Shelly ya. Oh, ini masih ada nih pertanyaan dari NPM 17 ya, grup 2. Mangga, silakan. Ya, punten dokter, agak telat tadi menerima telepon terlebih dahulu. Saya Rohim Hermawan dok, angkatan tahun 2020. Saya izin bertanya dok, terkait mungkin ini pengaruh internet terhadap perkembangan neurodevelopmental standar gitu dok. Yang dimana kan kalau sekarang tuh, kalau di lingkungan saya dok, nggak tahu kalau di lingkungan yang lain, dimana tuh anak-anak yang masih mungkin 1-2 tahun tuh udah bisa main YouTube terus nge-switch ke video yang lain dan sebagainya gitu ya dok. Nah itu tuh apakah nanti di kedepannya itu tuh akan terjadi perubahan standar gitu dok terkait neurodevelopmental itu dok. Yang kalau sekarang kan itu tuh development tuh ditandai dengan mungkin bisanya menggenggam atau dan sebagainya, merangkak gitu dok. Nah apakah mungkin kemudian harinya apakah berubah gitu menjadi bisa memainkan apa gitu dok, atau mungkin bisa bergerak aktif mengikuti video gitu dok, mungkin itu dok pertanyaan dari saya tuh dok. Baik, terima kasih. Dengan siapa ya? Namanya siapa? Rahim dok.
Rohim, oke, Rohim, baik, ini pertanyaan bagus. Jadi mengubah standar ya. Oh, kalau perkembangan itu jadi neurodevelopment test-nya itu sekarang ditambah dengan bagaimana membuka YouTube mungkin ya. Mangga, mungkin pertanyaan untuk kedua-duanya ya, Dr. Vera dan Dr. Shelly. Mangga, silahkan. Mangga Dokter Vera dulu, Jadi ahlinya sekarang perkembangan. menggenggam HP gitu mungkin ya, itu jadi standar. Mangga, silahkan. Terima kasih Dr. Sharon. Yang saya tahu malah sebaiknya usia 0 sampai 3 tahun tidak terpapar gadget karena akan mengganggu proses perkembangan otak. Jadi otaknya itu tidak seimbang gitu berkembangnya. Sehingga banyak sekali sekarang anak-anak, pasien-pasien yang saya temukan itu mengalami gangguan autisme karena mereka itu terpapar gadget dari mulai lahir sampai usia 3 tahun itu ya. Ketika jadi nggak bisa bicara ya, belum bisa bicara sampai usia 3 tahun. Nah, biasanya saya selalu akan tanyakan, sering diberi gadget ya. Jadi ternyata begitu, ibu-ibu itu akan melakukan tugasnya dan supaya anteng gitu, anak-anak dikasih aja gadget. Coba perhatikan kalau kita ke restoran, biasanya tuh anak-anaknya langsung dikasih gadget gitu. Orang tuanya sibuk ngobrol. Saya suka memperhatikan seperti itu ya. Jadi orang tuanya ngobrol, apalagi reuni gitu, anak bawa anak, terus anaknya dibiarin dengan gadget. Nah, banyak anak yang area otak yang berfungsi untuk perkembangan bahasa jadi terhambat. Tapi psikomotor itu berkembang gitu, fungsi eksekutif terhambat gitu. Jadi anak itu akan terganggu fungsi proses perkembangan otaknya malah ya. Jadi akan mengganggu tentu otak yang akan terganggu perkembangannya tentu mempengaruhi perkembangan baik itu perkembangan bahasa, kemudian perkembangan psikososial dan lain-lain gitu. Itu yang saya ketahui, barangkali bisa dilengkapi oleh Dr. Shelly. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Vera ya. Tapi juga mungkin tambahan dari saya berkaitan dengan digunakan untuk apa sih gadget ini gitu. Jadi kalau gadgetnya digunakan seperti pengganti buku cerita, itu bagus buat anak-anak. Jadi dia lihat sambil diceritain ya, gambarnya ada apa, terus diceritain. Itu baik dan tidak dilepaskan anaknya sendiri untuk memakai gadgetnya. Karena memang sekarang tidak bisa dielakkan generasinya yang umur 2 tahunan, 3 tahunan, sekarang berarti mereka masuk generasi alpha, generasi asli teknologi. Tentu pasti ada perbedaan karakteristik, nggak mungkin enggak. Dari setiap perubahan dan perkembangan yang ada, itu akan merubah budaya. Dan seperti yang tadi Dr. Vera katakan, ada positifnya, ada negatifnya pasti dari konsekuensi hal tersebut. Nah, bagaimana kita cara meminimalisir negatifnya, meningkatkan positifnya? Ya, terutama karena kita paham tumbuh kembang anak ini perlu di dalam tumbuh kembangnya ada berbanyak aspek ya, aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa dan seterusnya. Maka semua area ini tetap harus dilatih. Jadi kalau pemakaiannya dalam jumlah waktu yang singkat dan kemudian bisa melatih semua proses perkembangannya dengan baik, saya rasa itu tetap bisa dilakukan. Tetapi kalau yang tadi anaknya dikasih mainan ini sendiri, dia terus menghabiskan waktunya dengan sendirinya, pasti nanti kemampuan bahasanya akan menjadi berkendala. Dan sekali lagi, kalau kontrolnya berkendala, artinya gini, suatu adiksi itu terjadi kalau dia polanya berulang dan dia tidak nyaman dengan aktivitas lainnya. Kan kata kuncinya itu ya. Kalau dia nanti tetap nyaman dengan aktivitas lainnya, maka bisa terjadi keseimbangan. Kalau dia memang yang bikin nyaman buat dia cuman main internet aja, main game aja, main YouTube aja, maka itu akan terjadi perubahan yang besar dalam berbagai area otak yang memang dipengaruhi oleh jaras dopamin tadi gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Vera dan Dokter Shelley. Terjawab ya, Rohim ya. Ya dok, tentunya dokter. Oke, jadi tergantung terjawab. tujuannya untuk apa begitu ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Dokter Vera dan Dokter Shelley. Mangga Dokter Vera terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dokter Sharon. Adik-adik harus kita ketahui bersama, kita sadari bersama bahwa gangguan mental emosional itu bisa terjadi sejak masa bayi bahkan ya, bukan hanya pada anak dan remaja. Dan seringkali gejala-gejala awal itu ditandai dengan keluhan-keluhan fisik. Seperti misalnya tadi yang disampaikan oleh Dokter Shelley ya. Jadi keluhan fisik itu juga harus kita perhatikan secara komprehensif. Misalnya anak dengan gangguan makan itu juga harus diperiksa secara komprehensif. Jangan hanya gangguan makannya saja. Jadi gangguan mental emosional itu kalau bisa terdeteksi lebih dini, maka akan mendapatkan tata laksana yang lebih cepat sehingga mereka bisa tertolong lebih dini. Kali ini yang saya sampaikan, Dokter Sharon. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Vera. Dokter Shelley, silakan closing statement-nya. Ya, melengkapi apa yang Dokter Vera tadi sampaikan, saya harap untuk dapat melakukan hal tersebut, bisa melakukan sistematika cara berpikir yang baik, bisa memahami konsep, memetakan permasalahan dari biopsikososial, karena ini keterkaitan ketiga faktor ini tidak dapat lepas untuk semua penyakit. Dan kalau kita sudah bisa memetakan bagaimana patofisiologi, patomekanisme yang berkaitan dengan biopsikososial, maka harapannya kita dapat melakukan intervensi yang terbaik karena betul-betul menjawab rantai mana yang harus kita putus dan pendekatannya bisa secara komprehensif, tidak sendiri-sendiri, hanya rantai ini aja yang mau kita tangani, tetapi rantai lainnya tidak. Pendekatannya bisa secara, terutama ini di family medicine, saya merasa sangat penting untuk bisa memahami pendekatannya harus dari individu, dari keluarga, dan juga dari masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan. Mungkin itu Dokter Sharon, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Shelley. Baiklah, sekali lagi mohon virtual applause untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Silahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu ya. Di sini ada 4 lembar, jadi siap-siap yang belum membuka kamera, tolong dibuka ya kameranya. Baik, saya akan memulai foto ya. Pertama, lembar pertama ya. Oke, baik. Lembar kedua, ini masih banyak yang close camera, tolong dibuka boleh. Oke, kemudian lembar ketiga. Mangga, dan yang terakhir ya. Lembar keempat. Oke, baik. Baik, acara pagi ini sampai jam 10.20 tentang sekar tentang gangguan mental emosional telah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Vera dan Dokter Shelley atas pemaparan yang luar biasa ya, dan ini menjadi wawasan baru bagi kita semua begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan ini ada pengumuman besok Family Medicine Club itu akan melakukan sekar kembali ya, dengan topik yang berbeda, namun akan dilakukan secara luring. Jadi nanti akan ada jadwalnya, kita biasa mulai jam 9 dan juga akan dilakukan di Jatinangor. Jadi kita harapkan kalian bisa hadir ya di tempat untuk mengurangi itu tadi ya, di depan internet terus ya, zooming. Jadi lumayan lah mengurangi 2 jam gitu ya, daripada 10 jam gitu ya, 2 jam besok kita akan luring begitu ya. Jadi mohon kehadirannya. Topiknya adalah tentang paliatif. Jadi ada 2 pembicara, nanti Dokter Nita adalah tentang suffering, kemudian Dokter Dani akan bicara tentang home care ya. Home care itu bagus banget dan itu adalah juga merupakan kompetensi dokter umum ya.
Jadi mana yang kita bisa kerjakan sebagai dokter umum itu bagus sekali informasinya besok. Sampai ketemu besok ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dan selamat beraktivitas. Tetap prokes ya semua karena ini kasus COVID mulai naik lagi ya. Jadi jangan berkerumun, tetap pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Sharon, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Terima kasih, Terima kasih banyak, Dok. Dr. Sally mohon itunya PPT-nya ya bisa di-share ya. Baik,